Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagas dengan NIM 41519110088 dalam tugas besar bahasa Indonesia. Dalam tugas besar 2 bahasa Indonesia, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Bahasa Indonesia adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar, seperti morfem, kata, dan kalimat. Sedangkan Indonesia merupakan sebuah bangsa yang memiliki berbagai macam bahasa yang dianut seperti bahasa Sunda, Jawa, Melayu, dan masih banyak lagi. Karena keanekaragaman bahasa, maka Indonesia meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa telah beberapa kali mengalami perubahan mengikuti dengan perkembangan bangsa yang semakin maju. Seiring perkembangan zaman, hendaklah kita sebagai masyarakat yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi selalu bangga dengan bahasa yang sudah kita punya dan menjadi ciri khas bangsa kita. Adanya era globalisasi bukan menjadi hambatan untuk mencintai bahasanya sendiri, sebab bahasa Indonesia sudah menjadi bagian dari hidup kita seperti bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa atau bahasa nasional. Bahasa Indonesia merupakan jati diri kita atau ciri khas sebagai bangsa Indonesia. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan bahasa menunjukkan bangsa. Selanjutnya yaitu ada fungsi bahasa Indonesia. Di sini untuk fungsi bahasa Indonesia terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial, budaya luhur bangsa, dengan nilai yang dimiliki merupakan cermin bangsa Indonesia. Untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia harusnya bangga menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai yang terkadang di dalamnya, serta menggunakan sesuai dengan isi nilai nasional dan budaya luhur bangsa. Sebab wujud rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia setiap hari, terutama di lingkungan sekolah dan tanpa ada rasa rendah diri dan acuh tak acuh. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjaga bahasa sesuai dengan isi Sumpah Pemuda tersebut. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional berarti bahwa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu seperti karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Hal ini harus diwujudkan dan dijaga, jangan sampai kepribadian tersebut di atas tidak tercermin di dalamnya. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya, dapat disatukan melalui bahasa Indonesia bersatu dalam satu kebangsaan dan mempunyai cita-cita, rasa senasib, dan penanggungan yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa ini dapat merasa harmonis dan serasi, karena di antara kita tidak lagi merasa ada persaingan dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku lain. Identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya daerah masih dapat kita lihat dan masih tercermin di dalam bahasa daerah. Masing-masing yang masih kental. Dan bahasa daerah dapat memperkaya aneka ragam bahasa daerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, baik pemerintah, interaksi segala kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jika laju pertumbuhan komunikasi antar manusia meningkat, berarti akan mempercepat tingkat wawasan dan pengetahuan manusia. Dan jika semakin cepat pengetahuan meningkat, maka akan mempermudah perkembangan kehidupan bangsa. Selanjutnya yaitu kedudukan bangsa Indonesia, terdapat 2, yaitu ada yang pertama
Yang pertama sebagai bahasa nasional, fungsinya yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, dan budaya. Yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Fungsinya yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang terakhir yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pengembangan bangsa. Fungsi pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, dari segi fungsi, bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menampakkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi bahasa ini erat hubungannya dengan peningkatan fungsi yang ketiga dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan memantapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghilangkan latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah. Sedangkan untuk peran bahasa Indonesia, yaitu merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Dengan demikian, menyadarkan kita bahwa adanya bahasa nasional ini kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa satu sama lain. Bahasa Indonesia juga merupakan sebuah simbol penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda di Indonesia. Hal ini menyadarkan kita akan keberadaan berbagai suku bangsa di Indonesia yang dapat menggapai keserasian hidup sebagai bangsa Indonesia yang satu tanpa meninggalkan identitas kesukuan terhadap nilai-nilai sosial budaya dan latar belakang bahasa daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting, yang dimana bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang harga diri bangsa Indonesia dan juga sebagai jati diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan bahasa Indonesia juga sebagai lambang jati diri yang dapat membedakan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lainnya. Tidak hanya fungsi saja, peran bahasa Indonesia juga dalam pembangunan bangsa juga merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Dengan demikian, menyadarkan kita bahwa adanya bahasa nasional ini kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa satu sama lain. Selanjutnya itu ada saran. Saran saya yaitu, yang pertama, pentingnya kita sebagai rakyat Indonesia mengetahui atau memahami fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang kedua yaitu, pentingnya kita harus ikut serta dalam membela bahasa Indonesia jika terdapat yang mencomohnya. Yang ketiga, pentingnya kita memperkenalkan bahasa Indonesia kepada bangsa-bangsa lainnya, terutama bahasa-bahasa daerah, supaya bangsa lainnya mengetahui bahwa bahasa Indonesia mempunyai keanekaragaman bahasa dan suku. Dan yang terakhir, pentingnya kita tetap menjaga bahasa Indonesia sebagai alat persatuan bahasa Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.